Oke teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Oke, pelajaran kita hari ini adalah single linked list. Single linked list itu adalah teman-teman data yang satu sama lain saling berhubungan. Ya, bisa kita anggap bahwa single linked list itu sebagai kumpulan dari data atau kumpulan dari rekod ya teman-teman, yang kita buat dengan menggunakan bahasa pemrograman C atau C++. Oke, bagaimana memulainya teman-teman? Kita langsung mulai seperti ini ya. Include IO stream digunakan untuk cout dan cin-nya ya teman-teman ya. Terus using namespace std seperti ini ya. Lalu kita bikin program utamanya seperti ini. Terus seperti biasa, karena dia ada tipe data di depan, maka kita bikin return 0. Kalau di main program ini teman-teman, boleh juga tidak harus menggunakan return 0 ya, karena dia di main. Jadi sepertinya C++ memberikan kebebasan kalau kita menggunakan return boleh, tidak menggunakan return juga boleh, tapi kita sebaiknya menggunakan return saja. Oke, terus bagaimana linked list itu kita buat teman-teman? Nah, linked list itu tadi adalah kumpulan dari data yang satu sama lain saling berhubungan. Data-data itu bisa data apa aja ya teman-teman, yang kita kemas dengan nama node seperti itu. Atau bisa juga kita sebut dengan record. Kita buat dengan menggunakan struktur teman-teman. Struktur misalnya kita buat di sini, contoh ini ya. Contohnya kita buat di sini barang ini ya. Jadi node barang itu teman-teman bisa saja terdiri dari misalnya kode barang dengan tipe data string dan nama barang juga nama PRG gitu ya, string. Lalu teman-teman, karena dia linked list, maka dia menyimpan alamat dari record berikutnya atau node berikutnya. Kita menggunakan barang ya, seperti ini dengan ditandai dengan bintang dan next. Gini ya teman-teman ya. Sudah. Nah, sekarang kita buat variabel public untuk pointer atau variabel pointer yang nanti kita gunakan di dalam operasi linked list-nya teman-teman. Kita coba dengan membuat barang seperti ini. Barang, lalu yang pertama itu adalah head. Nah, itu nanti kita butuhkan karena head itu adalah pertanda kalau sebuah record itu adalah paling depan gitu ya. Terus tail. Nah, ini adalah pertanda kalau record itu atau node itu adalah paling belakang. Terus mungkin kita butuhkan nanti yang namanya current teman-teman ya, alat bantu untuk kita gunakan menggerakkan mulai dari head ke record-record berikutnya. Karena ketika kita melakukan yang namanya operasi, itu biasanya kita membutuhkan yang membaca dari depan, mulai dari head sampai ke record-record berikutnya, lalu kita menggunakan current. Terus ada del atau hapus saja kita bikin di sini teman-teman ya. Hapus, dan yang berikutnya kita bikin bantu. Serta itu yang tidak kalah penting adalah new node teman-teman ya, atau new data, new record boleh juga teman-teman. Gitu ya teman-temannya, ini yang dibutuhkan. Oke, sekarang kita buat dulu membuat sebuah node, membuat sebuah record, buat node ya. Kalau teman-teman bingung dengan node gitu ya, buat sebuah record, membuat record. Record pertama teman-teman, record pertama tentu itu adalah head ini teman-teman ya. Terus kita buat seperti ini, head itu sama dengan
misalnya apa? Head kode, ya, misalnya kodenya itu kita isi. Nanti teman-teman boleh kita kirim, tapi sementara ini kita menggunakan langsung saja. Kita bisa menggunakan parameter di sini, misalnya nanti string kode boleh juga seperti ini. Nanti dikirim dari ketika kita memanggil. Tapi supaya cepat kita bisa buat begini aja. Ya. Misalnya kita buat brg 001. Terus nama barangnya teman-teman, namanya kita bikin di sini misalnya televisi, terus ini kita ganti jadi nama gitu ya teman-teman ya, nama BRG. Oke, setelah itu teman-teman, karena ini adalah node yang pertama, maka sudah pasti next-nya itu teman-teman itu sudah pasti next-nya dia adalah 0 teman-teman, karena dia satu-satunya ya, karena dia satu-satunya ya, maka next-nya dia adalah 0 gitu ya. Dan nah, kita isi sekarang tail itu sama dengan head gitu teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya ya sederhana sekali. Nanti teman-teman kalau pengembangannya boleh menambah field di sini, satuan, jumlah, harga, gitu ya. Dengan tipe data tentu ya yang berbeda. Kalau di sini kita menggunakan string ya, kalau satuan string, nama string, satuan string, maka jumlah dan harga itu mesti integer teman-teman. Oke, sekarang kalau sudah begini bagaimana? Nah, kita cetak teman-teman. Kita cetak atau kita tampilkan. Menampilkannya bagaimana? Tampil barang, gitu ya. Tampil barang. Tampil barang, kita selalu, tampil barang selalu membaca dari depan, teman-teman. Dari depan kita bacanya. Dari depan itu mulai dari head. Jadi kita bisa buat bantuan begini. Ini current sama dengan head. Lalu kita baca while, begini ya. Saya selalu langsung buat bodinya teman-teman supaya tidak lupa. Biasanya lupa menutup, jadi saya langsung buat seperti ini. Terus while current tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Ini artinya sudah yang terakhir. Jadi selama while, selama data itu belum di posisi akhir, maka majulah rekodnya, majulah membaca yang berikutnya. Jadi kita buat seperti ini. Current sama dengan current next. Nah, maju dia, teman-teman. Ya, maju. Current sama dengan current next. Gitu ya, dia maju. Setelah itu, kalau sudah di akhir, artinya bahwa kondisi ini sudah tidak terpenuhi. Kondisi ini tidak terpenuhi, maka apa? Current next selama ini menampilkan sorry. Kalau menampilkan berarti baca mulai dari depan sampai ke belakang, lalu kita tampilkan kode, terus kita kasih spasi begini, lalu kita inline ini ya teman-teman. Kita tampilkan kode, kita tampilkan nama barang. Gini ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Jadi selama current tidak sama dengan 0, ya, maka ini akan dicetak. Gitu ya teman-teman ya. Nah, terus bagaimana nanti ini kejadiannya? Kejadiannya kita jalankan teman-teman. See out and line. Gitu ya. Harus sama dengan. Oke, sekarang teman-teman ini
kita panggil untuk ini dipahami dulu ya teman-teman ya. Jadi kita panggil dulu nanti sembari saya akan buat node. Oke, terus tampil barang. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman, kita jalankan. In Oke, datanya tampil ya teman-teman ya. Nih, televisi seperti ini. Supaya lebih informatif, bisa kita menambahkan di sini. Nah, kita buat begini ya. Ini kode. Terus ini kita buat juga nama barang. Oke, seperti ini ya. Oke, kita jalankan kan lebih informatif karena ada kode dan nama barang seperti ini. Oke, begitu ya teman-teman ya. Mau disamakan juga boleh atau kita buat biar nggak terlalu panjang-panjang lah, biar barang RG gitu aja. Oke, begini. Gitu ya. Oke. Oke, sekarang kalau sudah teman-teman, kalau kita menambah di depan bagaimana? Jadi ini tadi kan ceritanya begini. Ya. Node pertama, node yang kita buat pertama ini baru ada katakan node 1 ini. Ini sudah ada 1. Oke, teman, 1 node. Ada 1 di sini ya. Kita buat di sini. Ada 1 record. Oke. Kalau kita tambah di depan, ini katakan begini, 1 ada datanya di sini, terus tambah di depan, seperti apa? Menambah di depan. Kalau menambah di depan, berarti kita buat seperti ini teman-teman ya. Tambah depan, kita buat di sini ya. Tambah depan. Kalau tambah depan, ini bisa kita contoh, kita ambil dulu data ini, lalu kita masukkan ke sini. Kita ganti head ini jadi new node ya teman-teman ya. Terus ini juga new node. Ini juga new node. Oke, nama barangnya kita bikin BRG 002. Namanya kita bikin di sini komputer. Begini. Oke. Udah. Kita akan menambah di depan, teman-teman. Kalau menambah di depan ini berarti nanti dia ada di sini. Ya, di sini kita tambah posisinya di sini yang baru. Ya. Kalau kita kasih data misalnya di sini 5, berarti nanti di depan ini. Maka logikanya, teman-teman, jadi logikanya itu kita buat jadinya seperti ini. Ya. Baru jadi new node apanya? Next, ini teman-teman ya. New node next itu sama dengan head. Ini ya. Jadi dia ke head new node-nya. Karena dia nanti akan di depan. New node next-nya itu head. New node next-nya itu adalah head. Sini dia teman-teman ya. Lalu setelah itu apa? Head kita pindahkan. Head itu sama dengan apa? Head itu sama dengan new node. Ini teman-teman. Ya. Udah gini aja. Lalu kita buat apa? Sekarang sudah posisi depan. Jadi new node next-nya itu adalah head. Lalu head itu sekarang new node. Jadi head-nya kita pindahkan. Sekarang kalau tadinya ini di sini, ya katakan dia tadinya di sini, record ini
Ini di sini headnya. Nah, sekarang pindah headnya ke sini. Headnya pindah ke depan. Di sini sudah nggak head lagi. Gitu ya teman-teman ya. Ini kan nambah di depan. Ini depan. Oke, sekarang coba kita jalankan. Coba diperhatikan ya logikanya seperti apa ini ya. Kita simpan lalu tambah depan. Tambah depan. Oke. Saya tidak buat menggunakan parameter karena nanti nulis lagi di sini ya supaya langsung dijalankan. Oke, kita jalankan. Jadi nanti di depan itu berarti ada komputer. Setelah komputer baru televisi. Kita jalankan. Begini ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Setelah komputer baru televisi. Mau dikasih pemisah ketika ditampilkan, tampil bareng di sini boleh. Ini kita buat sini cout. Jadi nanti ada pemisahnya antara record dengan record gitu ya, seperti ini. Oke teman-teman, silahkan dipahami dulu ini. Teman-teman pahami, buat note, buat record gitu ya teman-teman. Lalu data tambah di depan seperti ini. Nah yang bingung itu banyak teman-teman itu adalah ketika ada new note next head, ini maksudnya gimana Pak? Nah, yang baru itu next-nya ke head. Nah, sementara head itu kan baru baru di sini. Yang pertama ini head-nya. Ya, jadi televisi itu adalah head-nya. Gitu. Lalu new note yang baru itu next-nya kita bikin ke televisi. Nah, setelah itu apa? Head-nya itu dijadikan jadi di new note. Jadi head itu namanya new note. Jadi dia dipindahkan head ini. Head ini sekarang jadi di komputer, tailnya tetap begitu. Itu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita coba dengan menambahkan di belakang. Menambah di belakang. Tambah di belakang teman-teman. Ini tambah di belakang. Ini berarti ini tadi sudah ada di depan. Ini tadi apa? Ini berarti komputer. Terus yang ini tadi televisi. Terus misalnya kita tambahkan lagi di sini komputer, televisi, terus tambah di belakang. Misalnya kita buat di sini apa ini? Kamera misalnya, kamera digital ya, kamera digital. Jadi nanti setelah komputer ada televisi dan kamera digital. Nah, sekarang menambah di belakang teman-teman, kita bisa memanfaatkan tailnya. Memanfaatkan tail teman-teman ya. Memanfaatkan tail ini tambah belakang. Belakang. Oke, kita bikin 3 teman-teman ya. Terus tadi namanya apa? Namanya kita buat apa? Ini kamera digital. Oke, kamera. Nah, kalau seperti ini teman-teman, ya kita tetap menggunakan new note. Lalu new note code sama dengan BRG003, new note name sama dengan kamera digital. Nah, sekarang next-nya karena dia di belakang, kemana dia teman-teman? Karena dia kalau di belakang berarti apa? Berarti 0 teman-teman, sama seperti yang di atas itu. Kan 0-nya dia tidak kita pindah. Tadi dia di depan, terus kita tambah di belakang, berarti 0-nya dia masih tetap. Jadi head next itu masih 0, ya. Karena yang kita tambah adalah di depan. Nah, sekarang kalau kita tambah di belakang, maka yang baru itu next-nya jadi 0. Begitu ya teman-teman ya. Terus apa lagi? Lalu apa? Yang berikutnya. Bisa kita buat seperti ini. Tail next itu sama dengan apa? New note. Lalu
sekarang, nah tailnya kita pindahkan, tail sama dengan new node, gitu ya teman-teman. Jadi tail sekarang kita pindahkan ke belakang. Sekarang kita jalankan seperti ini, ya, tambah belakang sini teman-teman ya. Oke, berarti nanti barangnya adalah televisi, komputer, televisi dan kamera digital. Kita lihat. Nih jadinya seperti ini teman-teman. Ya. Jadi komputer, televisi dan kamera digital. Karena tambah di depan ini berarti komputer, tambah di belakang itu kamera digital. Jadi yang pertama itu adalah komputer, televisi, dan kamera digital. Komputer, televisi, kamera digital. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi hasilnya itu kurang lebih begitu. Jadi saya berharap ya walaupun ini sederhana teman-teman bisa mengikutinya, bisa dipelajari, dan silahkan nanti dikomentari kalau misalnya teman-teman ada yang kurang dipahami. Saya kira itu aja dulu pertemuan kita kali ini. Saya kira cukup teman-teman, silahkan langsung dicoba ya. Memang harus dicoba teman-teman. Ya, teman-teman tidak mencoba hanya melihat saja lalu dibayangkan, tidak mungkin bisa memahami karena salah mengarahkan pointer teman-teman, itu akan salah, datanya akan kacau. Gitu ya. Jadi sering terjadi seperti ini. Misalnya begini, selama ini kalau ini tidak ada begini, kita tidak bisa nambah di belakang. Nanti hasilnya jadinya begini teman-teman. Nih, ya. Kalau tadi seperti ini, lihat kosong kan? Bingung ini, sementara ini bingung nih, kosong begini. Karena apa? Di sini tailnya nggak tahu di mana, gitu ya. Nah, harus seperti ini teman-teman. Oke, ya. Silahkan teman-teman coba mandiri, dan kalau masih kurang silahkan nanti boleh ditanyakan langsung lewat komen atau lewat WA. Terima kasih, selamat belajar.